Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom. Selamat malam untuk kaum perempuan dan kaum pria. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian kita pada saat ini. Dan tentu saja saat ini kita akan bersiap-siap. Saya kira pada kesempatan saat ini dihadiri oleh Pak Darwin ya, untuk mewakili dari kaum pria dan mewakili kaum perempuan juga lah ya, berdua bersama. Kita akan memulai kebaktian kita. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bersama-sama angkat sebuah pujian, Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. My brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh, my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan sekaligus doa syukur. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada kesempatan saat ini kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami juga mensyukuri untuk setiap aktivitas yang boleh kami lakukan hingga saat ini. Tuhan tetap memberi kami berkat, Tuhan tetap memberi kami kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan kita dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Apabila sudah ditemukan, mari kita akan membacanya dan Pak Darwin akan membaca untuk kita semua. Silakan Pak Darwin, dibaca dari sini Pak Darwin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Perlu pakai kacamata ya Pak Darwin ya? Iya Pak. Oh ya. Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih.
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan balas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Darwin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita pada saat ini akan mengangkat tema Pak Darwin ya dalam proses perenungan firman Tuhan kita ini berbicara tentang kasih dan persaudaraan. Ya. Nah, kita tahu Pak Darwin ya bahwa di dunia saat ini ya di dunia modern ya kecenderungan kita itu utamanya adalah lebih mengedepankan kepentingan diri ya. Individual itu sangat kuat gitu ya kalau kita melihat ya dalam kehidupan kita saat ini, dan tentu saja sikap-sikap individualisme yang seperti ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kasih dan persaudaraan ya yang diteladankan, yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagaimana juga dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kitab Filipi di sini Rasul Paulus berbicara juga tentang bagaimana pentingnya kesatuan, bagaimana pentingnya satu dengan yang lain itu untuk saling memperhatikan, saling peduli. Gitu Pak Darwin ya. Jadi dalam kehidupan jemaat tentu saja sangat penting saling memperhatikan. Betul. Ya. Kalau dalam keluarga kira-kira perlu nggak Pak Darwin saling memperhatikan? Harus. Harus juga ya. Dalam keluarga penting, dalam jemaat penting. Kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kira-kira penting nggak itu untuk saling kita memperhatikan satu dengan yang lain? Harus juga. Harus juga, ya. Kebetulan Pak Darwin kan di kepolisian ya. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan saya dengar sempat itu tuh ada oknum-oknum yang menimbun sembako ataupun alat-alat kesehatan untuk kepentingan sendiri. Betul nggak Pak Darwin? Betul. Nah, kira-kira hal-hal yang seperti itu kenapa sih ditindak oleh polisi, Pak? Nah, memang seturut firman Tuhan ini, Pak Pendeta, kalau kita implementasikan dalam kehidupan, baik berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Ya. inilah benar-benar firman Tuhan ini sangat-sangat tepat sekali untuk kehidupan kita. Seperti saat ini Pak Pendeta, Ya. kita tahu dunia bahkan negara kita sedang diguncang permasalahan Corona ini, COVID-19, sehingga sangat berdampak sekali buat kehidupan kita semuanya. Ya. Ya. Begitu Indonesia masuk Corona kemarin, kita mulai tegang, susah, termasuk mencari alat kesehatan, seperti contohnya masker, ya. Tetapi benar, tidak semua orang bisa menjaga empati dirinya, menjaga perasaannya akibat kesusahan itu, Pak Pendeta. Ya. Ya, bersimpati ke orang lain. Yang paling menyedihkan, banyak oknum-oknum, ya, malah memanfaatkan kesusahan itu dengan menimbun alat-alat kesehatan tadi seperti masker. Sehingga dengan demikian, karena ini dianggap sudah bertentangan dengan kemanusiaan, Betul. memanfaatkan penderitaan orang banyak, mencari keuntungan, maka dengan demikian jajaran kepolisian dengan sigap bisa mengungkap beberapa oknum, menangkap oknum-oknum ini yang ada dari masyarakat untuk diproses hukum sesuai hukum yang berlaku. Iya, betul ya. Jadi Paulus juga di sini mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya tadi dalam bacaan firman Tuhan tiap-tiap orang itu gitu ya, jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Iya. Terlebih dalam masa sulit seperti ini ya, Pak ya, Betul, gitu Pak ya. Pendeta. Jadi saya kira apa yang diceritakan oleh Pak Darwin ini menjadi sebuah perhatian kita juga gitu ya, karena ketika kita mengedepankan keindividualitas kita sendiri gitu ya, maka pada akhirnya tadi akan berhadapan dengan hukum ya. Betul. Ya, karena tindakan itu merugikan orang lain gitu. Nah, demikian juga tentu saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
tadi diingatkan bahwa sumber kekuatan kita tidak lain adalah Kristus yang menjadi panutan kita, ya, sumber keteladanan kita. Nah, memang pastinya ya, kita kadang-kadang kan gini ya Pak Darwin ya, sebagai manusia, aduh, gimana sih dalam masa sulit ini saya juga sedang susah, nggak mungkin saya memperhatikan orang lain, yang penting saya selamat kan gitu ya, yang penting kebutuhan saya tercukupi, kan biasanya itu ya yang terjadi Pak. Gitu ya. Nah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, oh nggak boleh seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita juga mungkin akan mendengar gitu ya, bagaimana Pak Darwin, apa sih yang dapat kita lakukan nih ya sebagai kaum pria, sebagai kaum perempuan khususnya ya di dalam kita mewujudkan kasih, kepedulian kita bahwa saudara-saudara kita juga pastinya ada yang terdampak ya oleh karena akibat dari pandemi ini. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa kita perbuat? Ada nggak sih yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan perhatian kita untuk mereka? Ya. Nah, terima kasih Pak Pendeta. Memang betul. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita saat ini, akibat COVID-19 ini jelas mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita harus juga mengucap syukur ketika kita ya masih dikasih Tuhan karunia bisa hidup baik, bisa makan dengan baik, ya. Sehingga dari situ kita ya harus mempunyai empati kepada orang lain. Memang ya akibat COVID-19 ini Pak Pendeta banyak sekali yang kita temukan di kehidupan masyarakat. Bahkan saya dengar juga di dalam berjemaat untuk kehidupan sehari-hari, buat masak sehari-hari sudah mulai ada yang tergoyang. Dan di masyarakat kita lihat juga seperti masyarakat kita yang ekonomi lemah atau mata pencaharinya itu sehari-hari harus dapat uang sekarang buat besok misalkan. Dengan COVID-19 ini terganggulah ya kehidupan mereka, ekonominya agak sulit, mencari uang cukup sulit. Karena dengan stay at home ini berdampak contohnya kepada masyarakat yang berprofesi ojol. Masyarakat di rumah dia juga mau cari penumpang cukup susah, seperti abang tukang beca, seperti supir angkot. Tergerak dari situasi itu Pak Pendeta, puji Tuhan, kami dari kaum pria, Persekutuan Pria GKP Manuel Karawang mencoba menyatukan hati, menyatukan hati, berbuat. Sehingga pada tanggal 14 April kemarin Pak, kami dengan satu hati, saya sekata, melakukan penggalangan dana. Ya, puji Tuhan sudah terkumpul sedikit untuk nanti dibagikan kepada masyarakat kita yang sangat membutuhkan dalam bentuk makanan Pak. Dan memang puji Tuhan baru-baru ini sudah kami, tahap pertama sudah kami jalankan, membagikan makanan, langsung makan berupa bungkus makanan yang bisa langsung dimakan oleh masyarakat yang membutuhkan tadi. Dan kebetulan saudara kita Pak Pendeta lagi melaksanakan ibadah puasa, kita ambil momen itu, kita membagikannya beberapa baru-baru ini, ya, pada saat mau buka puasa. Walaupun tidak seberapa, tetapi kita mencoba bersama-sama bersatu berbuat dari hal yang kecil ini. Mudah-mudahan ke depan Tuhan terus memberikan kita semangat untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Artinya sebenarnya kegiatan ini juga bisa bersinergi ya antara kaum pria dengan kaum perempuan ya. Kira ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini bisa disinergikan gitu ya. Alangkah lebih besar dan dahsyatnya sepertinya ya kalau kemudian KPP kaum pria bersatu untuk kegiatan aksi yang seperti ini pasti lebih melengkapi lebih semangat kalau nanti kami bisa bergabung dengan komisi kaum perempuan GKP Manuel. Artinya kegiatan ini masih berlanjut kan Pak ya? Rencana kami event ini masih terus berlanjut tiap minggu sore memberikan bantuan makanan kotak kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau begitu Pak nanti tinggal di
hubungi ya pengurus KPP-nya ya Pak ya. Ya, Supaya Pak, kita dikonkretkan nih gitu ya, bahwa ada peluang kita bisa bersinergi untuk bersama-sama kita melakukan sebuah aksi tindakan kasih, dan bahwa ternyata persaudaraan itu ya bukan hanya satu keluarga, satu jemaat, tapi kita juga menjadi bagian dari masyarakat ini ya Pak ya. Betul Pak. Jadi dalam momen ini juga adalah penting bagi kita untuk berbagi. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, ada sebuah kisah menarik nih Pak. Ada sebuah kisah menarik. Saya boleh cerita ya Pak ya? Silakan Pak. Ada seekor tikus di sebuah rumah. Iya. Gitu ya. Satu ketika sang punya rumah ini mereka membeli sesuatu dari pasar, dan ternyata yang dibeli itu adalah perangkap tikus. Nah, kemudian si tikus ini Pak, tentu dia kaget. Wah, celaka ini. Perangkap itu untuk saya. Dia khawatir, dia takut. Karena apa? Karena kalau kemudian itu dia terperangkap, pastilah dia akan dibinasakan. Nah, akhirnya apa? Dia kemudian mencoba mengemukakan apa yang ada di dalam kekhawatiran, ketakutan dalam dirinya, persoalan yang dihadapi itu dia sampaikan kepada ayam. Ayam, gimana nih? Nanti ini aku kalau tertangkap, aduh susah sekali aku. Ayam bilang, itu kan urusan kamu, itu kan masalah kamu. Saya pasti akan aman-aman saja, tidak akan cukup perangkat itu untuk saya, kata si ayam. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian si tikus ini dia mencari lagi kemudian ke binatang yang lainnya untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Dia bertemulah gitu ya dengan kambing yang ada di keluarga itu. Dia juga menceritakan yang sama, kekhawatirannya. Aduh, gimana ini? Saya sangat takut sekali kalau terperangkap itu. Kambing bilang, itu kan perangkapnya untuk kamu, bukan untuk saya. Apa peduli saya, gitu kan? Gitu ya. Akhirnya juga sama, gitu ya. Ketika tikus ini menyampaikan juga kepada sapi, sama juga, gitu ya. Sapi juga menganggap bahwa itu bukan masalahnya. Kalaupun perangkap itu keinjak, tidak akan berpengaruh apa-apa, kata sapi. Nah, kemudian akhirnya tikus itu pergi keluar rumah dan dia bertemu dengan ular. Dan dia juga menceritakan hal yang sama kepada ular. Dan ular juga bilang, itu kan bukan untuk saya juga, gitu ya. Itu kan untuk kamu tikus, ya silakan aja, gitu. Nah, satu hari nih, ternyata kemudian ular itu masuk ke dalam rumah itu. Nah, pada saat itu ada si ibunya rumah itu di sana, dan kemudian dipatuk oleh ular itu. Akhirnya kan meriang Pak. Akhirnya meriang, kemudian sakitlah dia kan. Nah, rupa-rupanya si tuan rumah itu, si bapak si suami dari si ibu ini tahu bahwa kalau meriang-meriang ini ya, akhirnya setelah dibawa berobat dan sebagainya tidak kunjung sembuh, biasanya akan dapat vitamin supply yang sangat baik ya untuk kemudian kondisi fisiknya ini dengan makan sop ayam. Sop ayam kamu kan enak ya Pak ya? Nah, berkhasiat juga. Akhirnya apa? Dipotonglah ayam tadi itu ya, ayam yang bicara ke tikus itu, dipotonglah ayam itu. Terus kemudian ternyata nggak sembuh juga. Akhirnya apa? Akhirnya dipotonglah kambing juga. Karena dia dengar bahwa sop kambing juga sangat baik nih untuk kesehatan. Tapi ternyata tidak ketolong Pak. Akhirnya apa? Akhirnya si ibu yang punya rumah itu meninggal. Karena meninggal sedih, banyak orang yang melayat. Akhirnya apa? Dipotonglah sapi itu Pak. Oleh si suami yang tadi itu ya. Karena dia ingin menjamu masyarakat yang datang gitu ya. Nah, dari persoalan itu kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Kita tidak bisa berlepas tangan begitu saja. Kita tidak bisa kemudian, itu kan masalah kamu. Itu kan apa urusannya saya makan yang penting dia. Nggak bisa ternyata gitu ya. Buktinya tadi, masalah tikus ternyata pada akhirnya berdampak pada ayam, kambing, dan sapi. Nah, kita pun juga saat ini sama, tidak boleh kita menganggap bahwa kesulitan yang ada di sekitar kita, jemaat, orang-orang lain akibat pandemi itu, itu mah bukan urusan kita, nggak bisa. Betul. Nah, jadi tindakan aksi seperti yang Pak Darwin tadi lakukan itu adalah sebuah tindakan yang baik yang memang harus kita perbuat, harus kita lakukan itu sebagai perwujudan, dan ternyata itu juga merupakan sesuatu yang sangat dikehendaki dan juga sangat disukai oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan ini. Gitu ya Pak ya. Kiranya firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kita semua agar kita mampu untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak bisa berlepas tangan begitu saja terhadap kesusahan orang lain. Lakukan sesuatu dan pasti kita bisa. Tuhan memberkati. Amin.
kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Kehidupan ini memang penuh liku. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk peristiwa pandemi ini. Tetapi percayalah, dalam situasi ini kita tetap punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu tetap kuat, tetap semangat dan teguh di dalamnya. Kehidupan umat yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuaiannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pasti memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Dalam rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan, mari kita akan nyatakan persembahan syukur kita. Dan sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita dalam Kolose 3 ayat 23 demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sementara persembahan didengarkan, kita akan menaikkan pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus.
Mari kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa betapa pentingnya kami juga untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan untuk sesama kami yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan. Karena itu adalah merupakan sebuah bentuk dari apa yang Tuhan nyatakan, di mana kami juga janganlah hanya memperhatikan diri, tetapi juga harus memperhatikan orang lain. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun juga di rumah sakit. Tuhan, Engkau meneguhkan dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan agar mendatangkan kekuatan dan kesehatan kembali bagi mereka. Sertai juga saudara-saudara kasih kami yang sedang mengalami pergumulan, agar mereka juga dikuatkan, terlebih Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk segala aktivitas, kegiatan, baik itu kaum perempuan dan komisi pria, agar satu dengan yang lain bisa bersinergi untuk melakukan sebuah aksi tindakan kasih yang nyata di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan secara online di jemaat-Mu di tempat ini. Berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami, baik yang ada di pos kebaktian Pebayuran, Kampung Teko, maupun juga segenap jemaat GKP Immanuel Karawang ini. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami semuanya. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita melalui persembahan saat ini. Berkati juga segala upaya-upaya penanganan pandemi, agar segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya pandemi ini dapat segera berlalu, dan juga untuk berbagai dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah, maupun juga oleh lembaga-lembaga terkait, bahkan juga oleh kami yang boleh ada di dalamnya. Bapa Allah yang penuh kasih, kami akan mengakhiri kebaktian kami saat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita Tuhan senantiasa terus menyertai dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.